Nama saya Armuti Saputra, NIM 187, kelas D Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mini riset saya tentang analisis sistem ekonomi penjualan padi dengan sistem tebasan dan non-tebasan. Padi merupakan sebuah komoditi sumber pangan tanaman yang paling utama, karena padi merupakan sumber pokok makanan kita sehari-hari, terutama bagi mayoritas masyarakat di Desa Jumput, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Sangat diperlukan adanya sistem penjualan padi yang sesuai agar para petani bisa mudah untuk menjual hasil panen padinya, karena masih kebanyakan masyarakat di desa tersebut masih kebingungan untuk menjual hasil panennya karena disebabkannya belum paham betul tentang adanya sistem tebasan dan non-tebasan. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling utama yang banyak memberikan manfaat sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia dan penting dalam pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut diantaranya berkaitan dengan letak geografis dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sehingga memungkinkan pengembangan sektor ini sebagai salah satu usaha dalam memacu pembangunan nasional. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih akan terus berkembang dalam tanaman pangan, sebab ia merupakan sebuah komoditi sumber pokok panganan yang paling utama. Sektor ini juga dapat diharapkan sebagai penyedia pangan, terutama tanaman padi yang cukup untuk kehidupan masyarakat bangsa ini. Komoditi padi adalah salah satu tanaman pangan yang sangat penting dan sangat strategis kedudukannya sebagai salah satu sumber penyedia kebutuhan pokok, yaitu berupa beras. Sebab beras sangat erat berkaitan dengan kebutuhan rakyat, mengingat dengan adanya jumlah penduduk yang semakin tahun yang semakin meningkat. Begitu pula dengan sistem pemasarannya, ia juga penting peranannya dalam pengambilan keputusan mengenai pemasaran, permintaan, kebijaksanaan harga, dan juga penjualan. Tebasan merupakan sistem penjualan yang dilakukan berdasarkan taksiran hasil produksi. Pada umumnya, sistem tebasan dilakukan saat akan panen, sedangkan pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab pembeli. Sistem tebasan biasanya baru akan dilakukan petani apabila harga padi mulai cukup bagus. Sistem tebasan adalah salah satu cara penjualan hasil suatu produk pertanian sebelum produk pertanian tersebut dipanen, di mana produk tersebut hasilnya siap dipanen. Pada sistem tebasan, biasanya transaksi jual beli dilakukan sekitar 1 minggu sebelum panen. Petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya. Seperti halnya salah satu petani di desa saya, yakni Bapak Kiman. Ia lebih memilih menjual hasil panennya dengan sistem non-tebasan, karena ia berpendapat bahwa dengan menjual menggunakan sistem tersebut, ia dapat memperoleh hasil yang lebih untung. Pendapatnya setelah saya tanyai, ia menjawab, karena saya lebih memilih menjual hasil saya dengan sistem non-tebasan, karena hasilnya lebih menguntungkan. Berbeda dengan Bapak Slamet, ia juga merupakan salah satu petani di desa saya. Namun, ia menjual hasil panennya dengan sistem tebasan, sebab menurutnya lebih efisien karena tak lagi susah payah menjemur padinya sendiri dan masih perlu repot-repot untuk membawa hasil panennya sendiri kepada tengkulak ataupun pembeli yang lainnya. Kesimpulannya yakni adalah sistem yang berlaku di daerah penelitian ini adalah sistem penjualan tebasan dan non-tebasan. Sebagian petani melakukan sistem penjualan padi dengan tebasan dan non-tebasan dikarenakan di saat para petani kesulitan mencari dengan sistem tebasan. Bahkan kebutuhan itu juga petani berpendapat dengan sistem tebasan lebih praktis dan cepat memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan non-tebasan, hasil panennya cenderung untuk konsumsi sendiri ataupun disimpan untuk bulan selanjutnya untuk kehidupan sehari-hari.